Selamat datang di channel DS Stories. Sebelumnya, perkenalkan nama gue Uwayan. Di channel ini, gue akan mencoba menunjukkan kepada kalian semua hal-hal yang berhubungan dengan mistis. Bisa berupa kisah-kisah horor, penelusuran tempat angker atau bersejarah, maupun penelusuran atau pengobatan. Dan kenapa hari ini gue pakai pakaian khas Jawa seperti ini? Karena kisah yang akan gue mau ceritakan ini adalah berhubungan dengan daerah Yogyakarta. Mau tahu ceritanya seperti apa? Sebelum itu, gue minta dukungan dari kalian semua untuk mensubscribe channel gue dan like, share kepada teman-teman yang lain. Oke? Begini ceritanya. Kisah ini terjadi ketika gue masih duduk di bangku sekolah dasar. Kalau nggak salah, kelas 5 atau 6 SD. Dimana waktu itu di daerah sini, di daerah rumah gue, mengadakan wisata ke daerah Yogyakarta. Yang ikut itu ada gue, adik gue, kedua orang tua gue, nenek gue sekarang udah almarhum, dan kedua saudaranya. Singkat cerita, kami pun pergi ke Yogyakarta dengan lancar. Sampai di sana kami tiba sudah hampir menjelang pagi. Ya, udah menjelang pagi sih, emang udah pagi sih ya. Udah jam 2 atau jam 3 pagi ya. Sampai sana, sampai rumah atau sampai ke penginapan itu, saya semuanya pada tidur tuh ya, karena kecapean ya. Karena perjalanan pertama kali gue dan keluarga gue mengunjungi daerah Jawa Tengah atau daerah Yogyakarta. Singkat cerita, paginya semuanya berangkatlah mengunjungi daerah wisata yang pertama, yaitu ke Pantai Parangtritis. Di sana kami bermain air, bermainnya biasa lah ya. Kalau di pantai main apa sih? Main air ya paling. Terus naik dokar ya kalau nggak salah waktu itu. Terus sampai menjelang siang, jam 11-12 siang sampai di sana, sampai di pantai itu ya, menghabiskan waktu di pantai. Selanjutnya setelah dari situ kami semua rombongan berangkat menuju ke Malioboro. Kami bis tersebut parkir di parkiran bis wisata ya. Tahu ya tempatnya kan seperti apa. Oke, lalu panitia memberitahukan bahwa waktu untuk berbelanja, karena kan tahu ya kalau Malioboro itu tempat-tempat barang-barang oleh-oleh ya khas Yogyakarta di situ semua ya, kayak misalnya baju, kaos, belangkon, baju seperti yang saya pakai ini dan sebagainya. Dikasih waktulah oleh panitia kurang lebih selama 30 sampai 1 jam. Oke, semuanya itu berhamburan lah masing-masing ya dengan keluarga-keluarga masing-masing. Nah, terus ada nih tetangga gue, dia cuman ikut bersama anak laki-lakinya ya. Ya terus diajak sama nyokap gue, diajak, "Bu, yuk bareng sama kita aja ke Maliboronya." Tapi dia menolak dengan alasan mau makan dulu, katanya mau makan dulu nih, mau nyuapin anak saya dulu. Terus kata nyokap gue, "Oh ya udah, begitu kita duluan aja ya." "Yaudah duluan aja," kata dia gitu. Oke. Terus saya sama keluarga saya semuanya turunlah ke Malioboro ya, cari-cari barang-barang belanja di situ. Selesai belanja sudah puas, kami pun semuanya balik ke parkiran bis. Sampai situ udah pada heboh. Kenapa heboh? Ternyata ibu yang tadi kita ajakin untuk barengan belanja udah nggak ada. Katanya sih yang Connect lihat adalah dia pergi berdua sama anaknya untuk ke Malioboro katanya. Nah disitu panitia bingung tuh, saling carilah kemana nanya ke tempat
ke tempat penjaga parkiran, nanya-nanya lah di situ, Pak, lihat ini enggak, ibu ini. Nah, pada bingung semua tuh, pada heboh. Nah, gue entah dari mana tiba-tiba ada batin gue seperti ada yang bilang untuk mencari tahu keberadaan dia, ya. Nah, gue bingung, ini suara siapa, atau seperti apa cara ngelihatnya, atau cara supaya tahu dia ada di mana gitu kan. Terus akhirnya gue duduk situ di bangku bis, duduk, gue pejam mata, terus gue berdoa sama Yang Maha Kuasa untuk diberitahukan di mana nih posisi si ibu ini sama anaknya gitu kan. Udah berdoa, terus kemudian gue tiba-tiba gue teringat sama almarhum kakek gue. Ya udah, ini gue ngucapin dia, ngomong lah dalam batin untuk bisa melihat apa yang terjadi gitu ya. Oke, yang kata orang nyambat ya, katanya kalau kayak seperti itu ya. Terus akhirnya gue merem sambil gue baca Al-Fatihah, baca yang lainnya, surat-surat Al-Quran gitu ya, gue baca. Tiba-tiba muncullah di gambaran gue itu flashback vision awal mula si ibu itu pergi dari atau keluar dari bis rombongan. Yang gue lihat nih ya, dia itu keluar bis, nggak jauh dari situ dia ditawarin naik beca sama tukang beca, ditawarin orang naik beca. Lalu gue lihat juga dia berkeliling naik beca itu keliling, dan diturunkan di depan stasiun. Setelah itu gue terbangun mau gue ceritain nih ke panitia gitu ya tentang apa yang gue lihat, tapi takutnya nggak percaya nih. Terus ya udah gue diemin. Terus karena masih heboh, masih bingung juga panitia nih carinya kemana, belum ketemu juga. Akhirnya diputusin deh sama panitia waktu itu bahwa sebagian rombongan wisata bisnya pulang duluan ke Depok, dan sisa dari panitia itu kan jadi ya suruh ngumpul dalam satu bis. Mereka tinggal dulu di Yogyakarta, di Malioboro itu, sambil mencari-cari si ibu itu, keberadaan itu di mana ibu itu ya. Oke, akhirnya termasuk gue dan keluarga gue akhirnya pulang duluan, dan sampai di Depok, sampai rumah, ternyata si ibu itu udah ada di rumahnya, udah nyampe duluan ternyata dia. Nah, kaget kan semuanya, termasuk orang tua gue juga. Dan akhirnya diberitahukanlah oleh ada warga yang ikutan juga, dihubungilah panitia yang di Jogja bahwa si ibu ini udah pulang duluan, udah nyampe ternyata di rumahnya. Yang di sana bingung juga kan, akhirnya mereka pula yang di sana pulang lah hari itu juga ke Depok. Lalu beberapa hari kemudian nyokap gue nanya nih ke si ibu itu, ceritanya gimana sih, kok bisa sampai duluan gitu, gimana ceritanya. Dan akhirnya dia ceritain, mau tau nggak apa yang dia ceritain itu sama persis dengan apa yang gue lihat waktu gue merem di mobil itu, di bis itu ya, di dalam bis itu. Yang dia ceritain adalah dia itu setelah keluar dari bis, dia jalan keluar dari parkiran, kan kita semua kan termasuk dia juga kan nggak tahu ya arahnya kemananya. Akhirnya ditawarin lah sama si tukang beca untuk berkeliling katanya. Akhirnya si ibu itu mau aja tuh, seperti orang yang kena hipnotis katanya. Jadi apa yang diucapin sama si tukang beca itu diturunin aja, termasuk dia kalau nggak salah menyerahkan isi dompetnya, uangnya gitu, kasih diminta sama tukang beca itu. Setelah puas dikelilingin sama tukang beca,
dituruninlah dia di stasiun sama tukang beca itu. Nah dia sadar itu tahu-tahu sudah ada di stasiun katanya. Nah pas di stasiun itu juga pada heboh tuh orang-orang yang di stasiun. Datanglah, ditawarinlah sama si Pak Polisi atau Pak TNI ya kalau nggak salah waktu itu, ditawarin untuk mengantarkan dia pulang beserta anaknya. Nah di situ gue juga sempet bingung tuh, kok sama persis ya sama apa yang gue lihat gitu. Tapi saat itu gue belum cerita-cerita tuh sama orang tua gue, sama keluarga gue, bahwa apa yang dia alami itu udah pernah gue lihat sebelumnya di gambaran gue, di vision gue. Karena gue juga bingung, ini apa sih yang gue alami, apa sih yang gue lihat waktu itu ya, apakah ini halu atau apa gitu. Gue juga bingung karena waktu gue masih kecil ya, masih kelas 5 kelas 6 SD, masih belum paham seperti itu. Karena waktu itu juga gue hanya mengikuti kata hati dan apa yang gue dengar gitu. Jadi cukup segini dulu cerita dari gue, pengalaman gue yang pertama kali mendapatkan vision. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian tahu apa yang gue rasakan di benar apa salah, bisa kalian komen di kolom komentar ya. Oke, segini aja dulu ya. Kalau kalian ada yang memiliki cerita seram atau horor, bisa kalian share ceritanya atau kalian kirim ke email yang akan gue cantumin di deskripsi. Baiklah, jangan lupa untuk kalian subscribe channel gue ini, likes dan share ya, supaya gue lebih semangat lagi untuk berkreasi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.